untuk AKM tersebut. Oke, baik, saya lanjutkan. Apa itu AKM? Nah, AKM adalah asesmen kompetensi minimum yang merupakan bagian dari program asesmen nasional. Nah, Mendikbud Nadiem menyebut jika asesmen nasional ini sebagai bagian dari reformasi pendidikan dan asesmen nasional terdiri dari 3 bentuk penilaian berupa AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Nah, yang pertama, asesmen atau penilaian asesmen kompetensi minimum yang akan kita laksanakan nanti ya, tryout-nya hari Senin tanggal 30 Agustus. Nah, AKM ini bertujuan untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Nah, seperti yang sudah diberikan sebelumnya, mungkin kalau kelas 5 sudah ada bukunya ya Bu Ayu ya, buku AKM. Nah, di situ terdapat beberapa pendalaman soal-soal AKM ya, jadi soal-soal itu tidak hanya berupa matematika, tapi juga berupa literasi membaca. Jadi nggak heran jika nanti dalam bentuk soal itu banyak sekali soal cerita yang panjang-panjang ya, soal cerita yang banyak kalimatnya dan juga soal kalimat matematika. Jadi nggak hanya matematika berupa angka, tapi juga menganalisis dari sebuah soal tersebut. Nah, itulah yang ditujukan sebagai kemampuan literasi anak ya. Nah, yang kedua ada survei karakter. Nah, survei karakter ini bertujuan untuk mengukur sikap, nilai, dan keyakinan serta kebiasaan yang mencerminkan kepribadian murid. Nah, nanti dalam AKM ini nggak hanya tentang nilai saja, tapi juga ada karakter yang ingin dikembangkan pendidik terhadap peserta didiknya. Yang ketiga, ada juga penilaian survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini untuk mengukur kualitas input serta proses dalam belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Jadi nanti dari asesmen kompetensi ini diharapkan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi dari mana Bu Kemendikbud tahu bagaimana proses pembelajaran berjalan dengan baik? Mereka akan melihat potret atau rekam jejak dari asesmen kompetensi penilaian minimum yang sudah diselenggarakan di SDN Batu Ampar 06 Pagi. Jadi mulai dari inputnya, prosesnya, kemudian outputnya itu nanti akan direkam oleh kementerian sehingga pembelajaran dapat terlihat yang sudah dilaksanakan di SDN Batu Ampar 06 Pagi. Nah, perlu Ayah Bunda ketahui, asesmen AKM ini bukan untuk perankingan ya. Jadi bukan untuk meranking mana peserta didik yang pintar, mana sekolah yang lebih baik, atau menjadi sekolah favorit, tidak. Jadi benar-benar pure murni ini untuk merekam kondisi pembelajaran yang sudah berlangsung di SDN Batu Ampar 06 Pagi. Nah, maka dari itu peserta AKM pun dipilih secara acak, secara generate dari data Dapodik siswa oleh kementerian. Jadi nama-nama data nominasi siswa kemarin itu benar-benar itu keluar dari kementerian. Bukan pihak guru yang memilih siswanya atau pihak kepala sekolah atau pihak sekolah yang memilih, tapi benar-benar itu pure pilihan dari kementerian melalui data Dapodik siswa. Seperti itu ya. Nah, dengan adanya asesmen nasional ini diharapkan dapat menghasilkan informasi dan juga perbaikan kualitas belajar mengajar sehingga nanti dapat meningkatkan hasil belajar murni. Hasil belajar peserta didik ya. Contoh misalnya saya ilustrasikan seperti ini. Saat penilaian AKM pertama, misalnya si A mendapat nilai 6. Nah, dicari tuh letak kesalahannya atau letak kekurangannya. Kenapa nih si siswa A mendapat nilai 6? Apa yang salah? Apakah prosedur pengajarannya, metodenya, pengajarannya, modelnya, atau mungkin ada faktor dari rumahnya, dari sekolah? Nah, itu akan dianalisis.
dianalisis, kemudian diperbaiki agar si siswa A tersebut dapat memperoleh penilaian yang lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi benar-benar literasi membaca dan literasi matematikanya sangat ditekankan pada AKM ini. Jadi AKM ini kalau yang saya sudah lihat bukunya, jadi berupa kumpulan-kumpulan soal dan juga analisis ya, kemampuan peserta didik menganalisis sebuah masalah yang terdapat dalam soal tersebut. Oke, berikutnya di sini saya akan membacakan bagaimana tipe soal AKM. Nah, jadi ada pilihan ganda. Kalau di pilihan ganda sudah pasti ya, hanya boleh memilih satu jawaban yang benar. Pilihan ganda kompleks. Nah, kalau pilihan ganda kompleks ini, siswa boleh memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian ada yang menjodohkan dengan cara menarik garis. Kemudian ada isian singkat. Ada juga berupa uraian ya. Jadi bentuk soalnya seperti itu untuk yang AKM. Selanjutnya, AKM ini dilaksanakan oleh siapa, Bu? Dan siapa saja yang mengikuti dan berapa soal yang harus dikerjakan? Baik, untuk SD, nah sebenarnya kalau di Indonesia itu serentak yang diikutsertakan adalah murid SD kelas 5, SMP kelas 8, dan juga SMA kelas 11. Tapi sekali lagi saya tekankan karena kita sekolah penggerak, jadi kelas 4 diikutsertakan. Nah, untuk itu soal yang akan dikerjakan nanti oleh kelas 4 dan 5 sebanyak 30 soal. Nah, untuk pelaksanaan teknis, bagaimana besok kita melaksanakan tryout bersama penerbit Erlangga, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Joko penjelasan detailnya. Baik, kepada Pak Joko saya persilahkan. Siap, Bu Lia. Untuk selanjutnya adalah tata cara dalam pengisian token ataupun akun yang akan digunakan pada saat TO AKM. Untuk itu, mari kita perhatikan video yang akan saya share berikut. Oke, Bapak Ibu, untuk fitur unmute-nya saya nonaktifkan dulu agar kita bisa simak bersama langkah-langkah dalam pengisian token sampai ke pengisian soal yang nanti akan dilaksanakan di hari Senin. Halo sahabat Erlangga, ini adalah video tutorial mengerjakan soal tryout AKM pada exam siswa. Pertama, kita buka website siswa.erlanggaexam.com. Jika belum mempunyai akun, silahkan daftar terlebih dahulu. Jika sudah, masukkan alamat email dan password. Klik masuk, Anda berhasil login. Klik tombol ikuti pada banner tryout AKM. Anda harus memiliki kode aktivasi untuk mengerjakan soal tryout AKM. Anda dapat mengaktifkan kode dengan cara berikut. Masukkan 10 kode AKM. Setelah terisi, klik aktifkan. Aktivasi berhasil. Anda dapat memulai tryout AKM dengan cara klik tombol mulai. Sebelum mengerjakan soal,
Anda dapat membaca petunjuk pengerjaan soal terlebih dahulu. Lalu klik lanjut. Ini adalah halaman konfirmasi data peserta. Pilih jenis kelamin. Masukkan token 8 digit angka sesuai yang terlihat di layar masing-masing. Masukkan kode ujian tryout 12 karakter. Kode tersebut ditentukan oleh guru dari sekolah yang bersangkutan. Masukkan kembali kode ujian tryout. Setelah terisi semua, klik tombol submit. Jika kode ujian sudah sesuai, klik iya. Ini adalah tampilan soal tryout AKM. Di sini terdapat beberapa fitur yang dapat Anda gunakan. Anda dapat melihat sisa waktu pengerjaan. Klik berikutnya untuk mengerjakan soal berikutnya. Klik sebelumnya untuk mengerjakan soal sebelumnya. Dan klik tandai sebagai ragu-ragu jika Anda belum yakin dengan jawaban Anda. Anda juga dapat menggunakan fitur daftar soal untuk memeriksa soal yang sudah dikerjakan, belum dikerjakan, atau yang masih ragu-ragu. Klik akhiri sekarang jika Anda ingin mengakhiri tryout AKM saat ini juga. Anda juga dapat mengubah ukuran teks sesuai yang Anda inginkan. Ini adalah bentuk soal pilihan ganda. Silakan Anda pilih salah satu jawaban yang benar. Dan ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks. Di sini, Anda dapat memilih beberapa jawaban yang Anda anggap benar. Dan klik tandai sebagai ragu-ragu jika Anda belum yakin dengan jawaban Anda. Ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks model tabel. Di sini terlihat ada dua kolom, yaitu benar dan salah. Pilih salah satu jawaban yang Anda anggap benar. Pada bentuk soal isian, untuk menjawab soal, Anda harus mengetikkan jawaban pada kolom jawaban yang telah disediakan. Dan pada bentuk soal penjodohan, untuk menjawab soal, Anda dapat mencocokkan pernyataan pada sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan, di mana kedua sisi tersebut memiliki pernyataan yang sesuai. Klik selesai jika ingin menyelesaikan tryout. Pastikan semua soal sudah dikerjakan. Jika sudah yakin, klik tombol selesaikan. Anda langsung dapat melihat hasil tryout Anda. Sekian video tutorial mengerjakan soal tryout AKM pada exam siswa. Terima kasih. Ya, itu adalah video singkat dari penjelasan nanti bagaimana langkahnya mendaftarkan akun, kemudian nanti memasukkan token dan tipe soal. Jadi untuk tipe soalnya itu terdiri dari multiple choice atau pilihan ganda, kemudian ada match atau menjodohkan seperti yang tadi tarik garis. Jadi ditarik garis yang kiri terlebih dahulu, kemudian dijodohkan dengan kotak yang sebelah kanan. Ada
soal pengecoh, jadi jawaban sebelah kanan itu lebih banyak. Itu yang sering digunakan untuk soal maths. Kemudian ada soal isian. Isian itu pastikan besar, kecil huruf mungkin, dan sebagainya. Kemudian adalah kita coba untuk apa namanya, alamatnya kita coba dulu. Halo sahabat Erlangga. Oke. Siswa Erlangga exam ya. Oke. Coba kita lihat tampilannya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika nanti kita klik siswa.erlanggaexam.com. Nanti untuk karena siswa belum memiliki akun, jadi klik daftar terlebih dahulu. Di sini ada namanya daftar akun. Klik daftar akun terlebih dahulu. Isi nama lengkap siswa. Misalkan di sini namanya adalah Budi. Kemudian akunnya Cendekiawan Muda 02@gmail.com. Kemudian kita daftarkan, klik daftar. Nah, setelah daftar, di sini kita harus melengkapi akun. Nah, tadi namanya sudah Budi, jenis kelamin laki-laki, kemudian nomor telepon. Bisa diisikan dengan nomor telepon Ananda atau ayah bunda. Misalkan ini saya praktekkan 085 sampai kemudian ketik password. Nah, ketik password ini password yang mudah diingat. Terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Misalkan ini Cendekia 02. Kemudian ulangi password di sebelah kanan. Kemudian ayah bunda bisa namakan data sekolah. Data sekolahnya SDN Batu Ampar 06. Kemudian ini nomor telepon sekolah yang nanti akan diinformasikan oleh Bu Lia 021 dan sebagainya. Kemudian adalah pilih jenjang, jenjang SD, kemudian kelasnya ini ada terdiri dari 6 kelas. Pilih yang kelas 4, I, kemudian lambang V, kemudian bidang studinya adalah AKM SD, pilih provinsinya, Provinsi DKI Jakarta, kemudian kabupaten atau kotanya Jakarta Timur. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sudah terisi semua, klik buat akun. Apakah kemudian di sini ada konfirmasi apakah data yang Anda input sudah benar? Kalau sudah benar, klik yes. Oke, tunggu beberapa saat. Ini nanti konfirmasinya. Ya, kalau nanti ayah bunda sudah mendapatkan tulisan konfirmasi akun pendaftaran berhasil, boleh login menggunakan emailnya tadi. Misalkan ini Cendekiawan Muda 02@gmail.com. Masukkan passwordnya tadi Cendekia 02. Kemudian kita masuk. Anda berhasil login jika sudah ayah bunda ya. Sudah berhasil login, kita tunggu. Lah, di sini sudah ada muncul ayah bunda. Setelah kita daftar, kemudian login, di sini sudah ada daftarnya.
Jadi masa aktifnya hanya tryout ini hanya 1 kali saja di hari Senin nanti. Kemudian di sini ayo ikuti tryout. Nah, di sini klik ikuti. Nah, setelah ikuti list tryout AKM yang aktif, ini bisa aktivasi. Nah, ketika aktivasi, nanti Ananda akan disuruh input 10 kode AKM yang sudah nanti akan diinformasikan oleh sekolah, terutama oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti tinggal isikan, misalkan kodenya berapa, ini nanti sesuai kode. Kemudian langkah selanjutnya adalah nanti pengerjaan soal. Nah, untuk saat ini kode masih di Pak Anang, nanti akan diinformasikan ke guru masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pendaftaran akun dan pengaktifan akun. Sesudah tryout, nanti bisa diklik logout ini. Apakah Anda ingin keluar dari aplikasi ini? Tinggal keluar. Itu adalah sosialisasi tentang pendaftaran akun dan sampai kemasukan token. Untuk token karena hanya digunakan sekali, nanti akan digunakan Ananda di hari Senin. Di hari Senin untuk Ananda kelas 5 dan kelas 6. Mungkin sekian dulu. Jika ada yang ditanyakan boleh raise hand atau di unmute fitur audionya. Dipersilahkan. Saya kembalikan dulu ke Bu Lia. Sekian Bu Lia. Baik, terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Oke, Ayah Bunda semua, jika ada yang ingin ditanyakan. Bu, mau tanya Bu. Oke, baik, dengan siapa? Ibunya Tias, Diandra. Silakan. Mau tanya, itu emailnya bikin email baru apa email lama? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab saja ya. Untuk pelaksanaan tryout ini kan hanya dilaksanakan nanti di hari Senin ya, Mak, pelaksanaannya tanggal 30 Agustus tahun 2021. Untuk email yang digunakan, saya sarankan pakai saja email akun orang tua, boleh. Tapi tidak untuk email dinas ya, yang depannya huruf G itu kan anak punya email dinas masing-masing ya beserta passwordnya. Jadi nanti email dinas itu hanya khusus nanti untuk pengiriman tugas bersama gurunya saja. Jadi saya sarankan untuk email esok ketika tryout, silakan pakai email anak jika anak sudah punya emailnya, atau boleh pakai email orang tua. Tapi saya tidak sarankan untuk pakai email dinas. Sebenarnya bisa memang pakai email apa saja. Cuman kalau saya menyarankan email dinas itu hanya dipakai saja untuk guru bersama peserta didiknya gitu. Karena ini kan nanti akan nge-linknya dengan pihak penerbit Erlangga dan juga pelaksanaan TO-nya pun hanya dilaksanakan 1 kali esok hari ketika hari Senin. Nanti mungkin boleh pakai email dinas ketika nanti penyelenggaraannya dari Dinas Pendidikan. Mungkin seperti itu ya Bu Ayu. Ya, jadi nanti boleh pakai email dari dinas jika penyelenggaraannya nanti resmi dari pelaksanaan Dinas Pendidikan. Nah, besok ini kan TO AKM ini untuk mengukur kira-kira pembelajaran AKM kita sudah sampai mana gitu ya. Mungkin seperti itu Mama Tias. Oke, ada pertanyaan lagi dari Restu ya. Bu, apakah anak bisa menggunakan email yang sama? Kalau email yang sama, saya kurang menyarankan. Tidak bisa Bu Lia. Lebih baik pakai email lain saja. Karena nanti ketika login ya Pak Joko. Ya. Kalau emailnya nanti sama, muncul nama. Nah, namanya nanti satu. muncul nama kan. Jadi untuk login kalau bisa emailnya masing-masing berbeda karena mungkin ada yang adik kakak yang sama-sama mengikuti kegiatan
AKM ini emailnya masing-masing ya, Mama. Jangan jadi satu, karena nanti yang login itu masing-masing peserta didik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Mohon maaf Bu, untuk pelaksanaan tryout memakai seragam lengkap. Iya, betul. Kenapa demikian? Karena nanti ketika pelaksanaan tryout seperti pembelajaran jarak jauh biasa ya, Ma, itu akan dikirimkan bukti fotonya. Jadi alangkah lebih baik jika memakai seragam, jadi lebih rapih dilihatnya. Karena kita pun akan membuat laporan jika sekolah sudah melaksanakan tryout. Jadi kalau misalnya pakai seragam, itu akan lebih terlihat rapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi Firman Zidan, Bu, berarti Senin mulai masuk ke sekolah ya? Oh. Untuk masuk ke sekolah hari Senin, nah tryout-nya ini pure dilaksanakan secara daring, Mas. Ada chat di situ. Secara daring, tidak dilaksanakan di sekolah. Makanya di awal tadi saya bilang di rumah jika tidak ada yang punya laptop atau komputer, bisa memakai handphone sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk mengikuti AKM tersebut. Nah, tujuan sosialisasinya hari ini, oke, nah ini udah pertanyaan lagi nih, Bu, pembuatan akunnya bisa dimulai kapan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pembuatan akun silakan dibuat dari hari ini, silakan Mas. Dengan alamat email tadi siswa.erlanggaexam.com. Nanti kami akan kirimkan panduannya dan juga tutorial caranya oleh Pak. Jadi sosialisasi ini ditujukan agar seluruh siswa-siswi sudah memiliki akun. Sehingga pada saat pelaksanaannya di hari Senin, siswa hanya tinggal masuk ke akun tersebut dan memasukkan nomor tokennya saja. Tidak usah lagi mendaftar akun karena mereka sudah punya akun masing-masing. Ya, jadi tujuannya ini hari ini kita adalah siswa dapat mempunyai akun dulu terlebih dahulu karena memang nomor token kita belum diserahkan oleh pihak Erlangga. Nanti akan diinformasikan kembali. Bu, kalau anak cadangan itu untuk hari Senin ikut tryout nggak, Bu? Oke, dari Ahmad Daulay ya, Bapak Ahmad Daulay. Untuk cadangan diikut sertakan, Mama. Jadi kita udah dapat token, awalnya kita udah dapat token 35. Nah, 35 itu sudah peserta cadangan 5. Jadi 30 peserta utama, 5 peserta cadangan. Jadi untuk tryout nanti baik peserta utama maupun cadangan semua ikut serta. Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mama Jilang. Yang Ya. waktu itu dapat akun dari sekolahan masih bisa digunakan ya Bu? Bisa boleh ya? Akun Edu maksudnya. Ya, akun Aidu ya. Oh ya, yang Edu yang belakangnya Edu itu. Ya. Bisa digunakan. Bisa ya. Ya udah, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Kemudian untuk materi pembelajarannya gimana? Nah, untuk materi pembelajaran dari Umi Hanifah ya, untuk materi pembelajaran ini masih berupa bersifat umum. Jadi literasi dan numerasi. Literasi membacanya pun membaca soal-soal kayak seperti mungkin yang kelas 4 biasa ya dikasih soal dengan Pak Joko dan saya berupa membaca di bahasa Indonesia, kemudian misalnya membaca teks seperti hari ini misalnya tugasnya tentang vampir yang ada di rumah, ya itu kan berupa literasi, kemudian menjawab pertanyaan. Nah materinya tidak jauh dari itu mah literasi membaca dan juga numerasi atau literasi matematika. Untuk soal matematikanya pun nggak jauh dari materi yang sudah diajarkan. Jadi kalaupun nanti ada perubahan atau materinya tidak sesuai, nanti akan saya informasikan kembali kepada pihak Erlangga. Mengapa demikian? Karena terus terang AKM ini, kalau yang kelas 5 kan biasanya belajar berupa tema ya Bu Ayu ya. Nah kalau kita kan kurikulum sekolah penggerak nanti kelas 4. Nanti dikabarkan lagi kira-kira materi apa saja yang nanti akan diikuti oleh kelas 4. Kalau kelas 5 kan udah ada sendiri ya buku AKM-nya.
sudah dibagikan, tapi karena kelas 4 belum, jadi untuk TO besok kita belajar aja dari materi pembelajaran yang sudah diberikan. Sebenarnya untuk buku kelas 4, saya sempat dikasih 1 oleh Bapak, tapi sepertinya cuma ada 1, Bunda. Mungkin nanti bisa saya kasihkan ke Bunda atau Pak Apon. Oke, saya tunggu Bu Ayu. Di saya pun ada nih buku AKM di meja Bu Arin, tapi itu buku AKM kelas 5 dan saya udah simak-simak itu emang ada numerasi dan literasi. Hanya sebenarnya ini ya, Ma, tipe soalnya sama, pilihan ganda, uraian, kemudian penjodohan, menjodohkan, hanya saja levelnya yang berbeda ya Bu Ayu. Kalau di kelas 5-6 itu di level berapa soalnya Bu Ayu? Di Level kelas 3 ya? 5-6 level 3, kalau untuk kelas 3 sama 4 nanti level 2. Ya? Iya, jadi nanti perbedaan soalnya hanya dibentuk levelnya saja ya, Mas ya. Iya, materinya sama. Nanti contoh soalnya saya kirim G-form-nya, Bu Lia. Nanti saya ambilkan dari Merdeka Mengajar. Oke, terima kasih Pak Joko. Mohon di-share kembali browser pembuatan akun AKM. Oke, nanti akan kami share ya video tutorial lengkap tadi yang sudah di-share screen oleh Pak Joko. Kemudian untuk hari Senin waktunya jam berapa ya, Bu? Nah, untuk hari Senin AKM pelaksanaan akan diinformasikan kembali ya di grup WhatsApp masing-masing kelas. Kemudian ada Rafal Gifari, akun edunya nggak bisa dipakai karena ada pesan yang terjadi kesalahan. Jadi nanti AKM pakai email. Oh boleh, kalau email edunya nggak bisa digunakan, mau pakai email orang tua tidak apa-apa. Yang pakai email apa saja boleh mah, yang penting jangan lupa password. Karena kalau lupa password, nggak bisa login dan nggak bisa ngikutin tryout-nya ya. Karena tokennya hanya 1 kali digunakan. Iya, betul sekali. Karena tokennya hanya 1 kali digunakan. Jadi kalau ketika login, lupa password, terus tokennya udah dipakai, nggak bisa ikut tryout lagi, gitu ya. Jadi yang terpenting, yang pertama membuat akun. Yang pertama yang paling penting membuat akun apa aja boleh, tidak lupa password, dan login hanya diperbolehkan 1 kali akunnya. Kenapa demikian? Karena memang tokennya yang diberikan hanya 1 kali oleh Erlangga. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali, Ayah Bunda? Barangkali masih agak bingung ya Pak Joko. Iya. Memang kalau hanya memperhatikan bingung ya, tapi nanti ketika melihat tutorial videonya, kemudian mempraktekkan, itu akan lebih mudah. Nanti juga bisa dipandu oleh Bapak Ibu Guru Wali kelas masing-masing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, apa tujuan dari AKM itu sendiri? Oh, silakan. Cakep. Terima kasih pertanyaannya. Ya, boleh. Oke, apa sih tujuan AKM? AKM itu assessment yang berfungsi untuk mengukur literasi dan numerasi. Kenapa harus literasi dan numerasi, Pak? Lah, itu adalah perkembangan ilmu saat ini. Jadi, misalkan pelajaran matematika atau angka itu tidak hanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia saja. Contohnya di IPA. Misalkan di situ ada data penduduk wilayah Indonesia dalam pelajaran IPA, sehingga di situ jumlah penduduknya ada. Di situ bentuk angkanya itu termasuk numerasi. Kemudian untuk literasinya, ketika pembelajaran matematika di situ ada soal cerita. Nah, di situ adalah untuk melatih kinerja anak yang sekarang ini untuk menjawab tantangan pembelajaran di masa yang akan datang. Hasil dari AKM ini akan kalian terima nanti ketika kalian sudah di jenjang selanjutnya. Jadi dari sekarang kalian sudah diajarkan, ke depan nanti materinya tidak cuma berbasis misalkan math
itu soalnya hanya 2 kali 4, tidak seperti itu. Untuk mencapai 2 kali 4 saja, nanti itu ada uraiannya terlebih dahulu. Misalkan Pak Lurah membeli 2 ayam, setiap ayam memiliki 4 kaki, misalkan ya, seperti itu. Jadi untuk perkalian, manfaatnya banyak. Yang pertama untuk mengukur, jadi keberhasilan pembelajaran kalian itu sampai mana, untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, literasi dan numerasi itu sudah diterapkan oleh negara-negara lain sudah 5 tahun atau bahkan rancangannya itu sudah 5 tahun yang lalu. Sejak berdirinya akhirnya dapat diadopsi untuk diadopsi oleh negara Indonesia, sehingga oke. Jadi manfaat dari AKM itu sangat banyak, untuk membaca data periodik, untuk membaca informasi-informasi lain yang nanti hubungannya dengan keadaan nyata kalian di rumah. Atau nanti di kedepannya di SMP itu jenjangnya lebih, tingkatannya lebih. Mungkin seperti itu. Jadi tingkat kecerdasannya tidak diukur hanya dengan akademik saja, tidak hanya hitungan nilai, tapi dengan penguasaan konsep, pemahaman konsep, penguasaan konsep tentang memahami bacaan. Indonesia itu termasuk ranking 127 dalam bidang literasi. Literasi anaknya itu termasuk negara yang jarang membaca. Apalagi sekarang di masa pandemi ya, bacanya hanya WA. WA tugas dari gurunya. Udah dibaca WA-nya, udah. Namun bukunya ditinggalkanlah. Itu fungsinya AKM ini. Jadi nanti ada budaya literasi. Literasi dan numerasi itu nanti akan menjadi tolak ukur kelulusan kalian. Jadi nanti ke depannya ujian nasional sudah dihapuskan. Diganti dengan AKM ini. AKM ini nanti ada sikapnya. Sikap kalian dinilai, karakter kalian dinilai. Apakah anak A ini tanggung jawab? Apakah dia percaya diri? Nanti diukur. Di situ ada poin-poinnya. Dengan cara apa? Kalian melakukan tes tersebut. Jadi dari tes tersebut nanti diambil kesimpulan. Jadi di dalam AKM itu nanti pilihannya itu mencerminkan kepribadian kalian. Nanti ada survei karakter dan sebagainya. Yang nanti ke depan kita akan bahas satu-satu dengan Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika pembelajarannya. Apalagi kelas 4 ya. Kelas 4 baru launching tanggal 28 Juli informasinya. Baru diajukan 28 Juli untuk sekolah penggerak se-Indonesia. Jadi tidak hanya di Batu Ampar 06, namun di Jakarta Timur ada beberapa sekolah yang sudah ada kelas 4-nya seperti SDN Pondok Kopi 2, kemudian SDIT Nurul Islam. Di Jakarta Timur itu ada 9 sekolah dari ratusan sekolah yang mendaftarkan. Kemudian ada di Jakarta Selatan, ada di Aceh, sampai ke Papua. Jadi nanti inputnya jadi satu untuk mengukur keberhasilan tentang literasi dan numerasi yang ada di Indonesia. Mungkin itu dari pertanyaan akun Elsia Nurjana. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Penjelasannya. Iya, keren ya pertanyaannya. Nanti akan dijelaskan dengan Bapak Ibu. Selanjutnya, tahap-tahapannya apa sih? Nanti manfaatnya apa sih sambil berjalan. Untuk hari ini, kita persiapan untuk hari Senin. Bagaimana pembuatan absennya, pembuatan absen, pembuatan akunnya. Untuk ayah bunda yang sudah bergabung, boleh isi link presensi kehadiran untuk hari ini di chat yang sudah tersedia di chat, boleh diisi. Oke, mungkin itu Bu Lia. Barangkali ada ayah bunda yang lain yang mau bertanya terkait dengan
ANBK agar nanti kita bisa sampaikan terkait pembuatan akun dan persiapan di hari Senin nanti. Terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Oke, Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup? Nanti untuk tutorial pembuatan akun yang tadi di-share, saya ingatkan kembali, nanti akan di-share kembali oleh wali kelasnya di grup WhatsApp ya. Jadi nanti akan dipandu kembali jika Ayah Bunda memang mengalami kesulitan. Sudah Pak Joko? Bu Ayu? Ya, masih ada waktu 4 menit, Bu Lia. Barangkali masih ada yang mau bertanya Ya, dari agenda kita sampai jam 11. AKM, oh ada pertanyaan nih Pak Joko, AKM mempengaruhi nilai rapot atau tidak? Oh, iya. Untuk AKM itu untuk mengukur keberhasilan sebuah sekolah. Jadi untuk berbeda Bapak Ibu ya. Nanti pembelajarannya pun berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan setiap hari. Untuk AKM sendiri nanti diberikan waktu tambahan setelah pembelajaran. Jadi ada waktu-waktunya. Tidak mempengaruhi nilai rapot Bapak Ibu. Jadi tenang. Jadi tenang. Iya betul. Jadi AKM ini nggak hanya mengukur salah satu peserta didik aja ya, Mak. Jadi sebuah sekolah. Makanya AKM ini sangat mempengaruhi penilaian sebuah sekolah, bukan hanya satu individual saja. Maka dari itu, Bapak Kepala Sekolah sudah berpesan untuk mengadakan dalam materi agar nilai-nilai AKM itu dapat menghasilkan nilai yang baik. Karena kalau nilai AKM-nya baik, berarti pembelajaran yang dilaksanakan pun berjalan dengan baik. Ini ada pertanyaan lagi, kalau yang cadangan ikut juga nggak Bu? Ikut. Tadi saya udah jawab pertanyaannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa absen soalnya akun Google-nya keluar. Oh iya, nggak apa-apa, sayang, nanti aja ya absennya ya. Nanti absennya juga akan dikirim linknya di grup ya. Jadi nanti hasil sosialisasinya yaitu yang pertama membuat akun. Setelah membuat akun tidak lupa passwordnya dan token hanya bisa dipakai 1 kali. Kemudian seluruh peserta baik yang utama maupun cadangan mengikuti TO yang akan dilaksanakan nanti hari Senin ya. Pak Joko ada yang ingin ditambahkan? Sampun Bu Lia. Assalamualaikum, Bu Lia. Waalaikumsalam Elsia. Bu, apakah ya enggak, Bu. Misalnya ke SMP. Gimana suaranya kurang jelas, Nak? Apakah AKM berpengaruh untuk masuk sekolah selanjutnya, Bu? Seperti ke SMP? Oh, tidak, Mama. Untuk informasi terkait ke jenjang selanjutnya, nanti di sekolah sistem pemilihannya DNS, daftar nominasi sementara itu dipilih berdasarkan Dapodik. Yang selanjutnya nanti ke depan, Ananda juga akan mendapatkan di jenjang SMP, SMA ataupun SMK. Namun untuk pemilihannya, apakah nanti terpilih itu disesuaikan dengan data Dapodik secara acak yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Riset Teknologi. Mungkin seperti itu. Lah, Ya. apa poin pentingnya yang mengikuti AKM untuk yang terdaftar mengikuti AKM adalah mendapatkan ilmu tambahan. Yang nanti ilmu tambahan itu nanti juga menentukan. Jadi misalkan kelas 4 itu ada 64 siswa. Yang mengikuti adalah 30 siswa. Jadi kelulusan AKM itu ditentukan oleh 30 orang tersebut yang dipilih secara acak dalam 2 kelas. Misalkan 4A, 4B, ada 35 anak. Nah, itu nanti dari
50% sampel itu yang menentukan kelulusan AKM. Jadi seberapa jauh pembelajaran ini berhasil di dalam sekolah tersebut. Seperti itu. Manfaatnya banyak ya. Kalau ada error atau ngebug di sinyal web kali kemudian sehingga keluar. Oke. Oleh karena itu, untuk nanti ketika pelaksanaan ANBK, kita menggunakan laptop. Jadi tidak back seperti di handphone ayah bunda ya. Nanti ketika ANBK yang resmi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kita akan menggunakan laptop. Jadi kemungkinan untuk back atau server itu kecil karena pelaksanaan nyatanya nanti akan dilakukan di sekolah. Karena sekolah kita sedang persiapan untuk tatap muka dalam waktu dekat ini untuk persiapan sekolahnya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Joko. Nah, ini kalau ada pertanyaan, saya tambahkan sedikit. Nanti kalau yang sudah dikerjakan itu akan kesimpan kok, Mas. Untuk yang TO besok pun akan kesimpan. Ya. Hasilnya tetap akan tersimpan. Bu Ayu, ada yang ingin ditambahkan, Bu Ayu? Oke. Mungkin untuk yang kelas 5 sempat udah pernah melihat yang ini ya, soal apa? Website dari Kemdikbud namanya Pusmenja. Sebentar saya share screen. Pusmenja. Nah, di sini nanti bisa untuk latihan soal AKM. Nanti caranya masuk ke pusmenja.kemdikbud.go.id. Websitenya bisa disimpan mungkin. Nanti caranya kita klik yang ayo coba AKM. Oke, sedang login. Nah, nanti kita tinggal pilih soalnya materi literasi atau numerasi, lalu klik OK, lanjutkan. Di sini udah otomatis ada username sama passwordnya, tinggal kita klik login. Oke. Terus kita bisa ketikkan nama peserta di sini, misalnya nama, tanggal lahir kita masukkan. Kemudian untuk token ini sudah ada di sini, di bagian atas, tinggal kita salin yang ZSYPKU ini, kita klik, kita masukkan ke bagian token sini, lalu submit. Nah, sekarang tinggal pilih waktunya, kita mulai. Nanti bisa mengerjakan untuk apa? Silakan. Bisa dicoba untuk mengerjakan, nanti hasilnya juga akan keluar. Oke, maaf sinyalnya sepertinya agak terganggu. Ya, intinya kalau ingin mencoba nanti tidak perlu mendaftar, tinggal masuk ke pusmenja.kemdikbud.go.id, lalu ayo coba AKM dan masukkan token yang sudah ada di websitenya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, itu yang tadi untuk contoh soal cara mengerjakannya ya, Bu? Iya, nah, oke udah masuk. Ini contoh-contoh soal AKM-nya. Bisa dikerjakan lewat HP. Di sini udah ada soal pilihan ganda,
kemudian pilihan ganda campuran yang isinya bisa lebih dari satu, kemudian jenis soal berikutnya, ini yang benar salah. Mungkin yang kelas 5 sudah melihat di buku AKM. Intinya jika yang kelas 4 ingin mencoba, bisa mencoba di website ini, pusmenjar.kemdikbud.go.id. Mungkin Bu Lia atau Pak Joko ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup Bu Ayu. Nanti kita akan share semuanya informasi ini di grup WhatsApp ya. Jadi kalau untuk yang tadi di share screen Pak Joko, itu adalah pendaftaran akun dari Erlangga yang akan dilaksanakan TO-nya hari Senin. Dan yang tadi Bu Ayu share screen Pusmenjar itu adalah latihan-latihan soal untuk anak-anak jika ingin mengetahui seperti apa sih soal-soal AKM yang nanti akan di-try out-kan di hari Senin. Seperti itu. Oke, barangkali sudah cukup Bu Ayu. Sosialisasi hari ini, nanti jika ada yang ingin ditanyakan kembali atau belum paham, boleh ditanyakan oleh Bapak Ibu wali kelasnya ya. Cuman terlebih dahulu silakan dipraktekkan ke itu ya, pembuatan akun yang tadi. Ingin ditambahkan? Sudah Bu Lia? Sudah Bu Ayu? Sudah cukup. Nanti untuk rekaman Zoom meeting hari ini akan dikirimkan di kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Sudah Bu Ayu, boleh ditutup sosialisasi hari ini? Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri saja sosialisasi tryout AKM Erlangga hari ini. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Ya, jika tidak ada yang ditambahkan lagi, boleh meninggalkan Zoom ini. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah datang di undangan kami untuk sosialisasi TO AKM. Oleh karena itu, salam buat Ananda. Nanti hari Senin kita akan koordinasi di besok setelah nanti akun token kita dapatkan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ayah Bunda dan anak-anak semua sudah mengikuti sosialisasi hari ini.